Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Ada satu informasi yang menjadi pencarian publik dari pagi ini, pemirsa, yaitu dengan sertijab Kementerian Keuangan. Satu nama ini, Marcel, menjadi pencarian warga sampai 500.000 di Google Trends. Ya, banyak sekali ya yang mungkin penasaran juga dengan sosok Menteri Keuangan yang baru yang di-reshuffle oleh Presiden ya kemarin. Kita akan simak selengkapnya nanti ya, Gemma, dalam trending topik. Iya, dan selengkapnya tunggu apa lagi, pemirsa? Bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, kita akan bahas satu sosok bernama Purbaya Yudi Sadewa. Seperti apa sosok dari Menteri Keuangan yang baru ini? Jadi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mereshuffle jajaran Kabinet Merah Putih. Dan informasi tersebut pertama kali disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi di Istana pada Senin kemarin. Ia menyebut perubahan susunan kabinet ini dilakukan atas pertimbangan, masukan, dan juga evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek menyampaikan daftar kementerian yang diganti, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sementara satu kementerian baru yang dilantik yakni Kementerian Haji dan Umroh. Nah, pada Senin kemarin pemirsa, Presiden pun melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri di Istana Negara. Mereka yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, serta Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Nah, tapi yang menjadi perhatian publik adalah nama dari Purbaya Yudi Sadewa nih, Marcel. Seperti apa ya kira-kira sosok dia? Ya, betul sekali, Gemma, bahwa dalam jajaran ataupun kocok ulang reshuffle kemarin ini muncul nama dari Purbaya Yudi Sadewa, dan ia juga mengaku mendapatkan pesan dari Prabowo Subianto, dari Presiden, untuk bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tentunya ini menjadi tugas utama dari Menteri Keuangan yang baru, di mana Menkyu Purbaya mengaku ia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 8% dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Dan Menkyu juga mengaku bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% tersebut. Selain itu, Menkyu Purbaya juga menyebut bahwa upaya pertumbuhan ekonomi ini dibutuhkan secepatnya ya, karena melihat kondisi ekonomi yang saat ini melambat. Dan upaya perbaikan pertumbuhan ekonomi ini juga dilakukan dengan mempelajari kelemahan yang terjadi. Menurut Menkyu Purbaya, dalam waktu beberapa bulan ke depan Indonesia cerah akan terlihat lagi. Jadi memang sempat ada tanya jawab begitu ya sebelumnya dengan wartawan, bagaimana kondisi tuntutan masyarakat akhir-akhir ini, itu yang membuat Menkyu menyampaikan harapannya untuk Indonesia cerah. Kita simak selengkapnya pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berikut ini. Utamanya Pak? Fokusnya katanya ciptakan pertumbuhan secepatnya. Pertumbuhan ekonomi secepatnya, utamanya itu. Tapi yang lain ngomong umum. Ya, beliau janji berapa? Waktu namanya 8. Dia bilang bisa nggak ya kita coba kejar ke sana. Sekarang kan sedang, dia bilang ekonomi agak melambat. Kita sudah pelajari kelemahannya, ke depan akan kita perbaiki. Jadi itu nggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya, Anda lihat nanti mungkin 2 bulan 3 bulan dari sekarang Indonesia cerah kelihatan lagi. Maksudnya ekonomi melambat itu gara-gara kemarin kejadian demo atau memang sudah monitor dari kemarin, Pak? Dari sebelumnya ada gejala perlambatan memang, tapi belum ditangani dengan cepat. Nah, sekarang pesannya disuruh diperbaiki dengan cepat-cepatnya. Oke, jadi Menkyu yang baru mengatakan bahwa sempat ada perlambatan ekonomi, tapi ia berjanji akan segera menaikkan ekonomi dalam waktu kurang lebih 1 hingga 2 bulan ke depan ya Marcel. Jadi ini sebuah
statement yang percaya diri begitu. Kita akan nantikan bersama bagaimana gebrakan dari Menkyu baru. Jadi pemirsa, sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa ini menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS sejak tahun 2020. Purbaya memperoleh gelar sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Kemudian ia memperoleh gelar Master of Science dan gelar doktor di bidang ilmu ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat. Sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya pernah menjabat menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018 hingga September 2020 di era Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Purbaya juga pernah menjabat sebagai staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada bulan Juli 2016 hingga bulan Mei 2018. Lalu staf khusus bidang ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada November 2015 hingga Juli 2016. Jadi kalau kita lihat ya Marcel, memang track record di pemerintahan sudah cukup panjang ya perjalanannya ya. Iya betul, dan juga satu lagi nih bahwa Menkyu Purbaya ini sebelumnya pernah menjadi staf khusus bidang ekonomi untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan anggota Komite Ekonomi Nasional di tahun 2010 hingga 2014. Nah jadi kalau kita lihat memang rekam jejaknya ini sudah banyak berkecimpung begitu ya, terlibat dalam pemerintahan, meskipun untuk jabatan menteri ini baru didapatkannya saat ini. Nah pemirsa, kalau kita melihat juga ini setelah kemarin reshuffle dan langsung dilantik oleh Presiden, pada hari ini pemirsa, tepatnya pagi tadi sudah ada serah terima antara Menteri Keuangan yang sebelumnya yaitu Sri Mulyani kepada Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan yang baru. Nah ini dia pemirsa suasana ketika pagi tadi dilaksanakan serah terima jabatan Menteri Keuangan di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat. Jadi sudah resmi ya, Menkyu sebelumnya Sri Mulyani menyerahkan jabatan sebagai Menteri Keuangan dan juga ada pemberian memo Menteri Keuangan kepada Purbaya Yudi Sadewa di Aula Mezanin Gedung Juanda Kementerian Keuangan Jakarta. Iya, jadi serah terima dihadiri langsung oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pejabat Bank Indonesia, OJK hingga jajaran pejabat Kementerian Keuangan. Dalam serah terima jabatan ini, Menkyu Purbaya Yudi mengatakan peran sebagai Menteri Keuangan tidaklah mudah. Pasalnya saat ini dunia menghadapi tantangan yang kompleks dan tidak hanya itu, tantangan domestik juga cukup besar, terutama dalam menjalankan program prioritas pemerintah yang harus dikawal agar berjalan lancar. Menkyu Purbaya juga menyatakan akan terus berupaya untuk menjaga kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi Indonesia. Kita akan melihat bagaimana statement dari Menkyu Purbaya Yudi Sadewa tentang menghadapi perekonomian Indonesia ke depan. Yang pertama, depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu. Salah ngomong, sudah pelintir sana-sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini kan saya baru di sini, yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah berapa bulan baru Anda kritik habis-habisan. Terima kasih.
Ya, sudah ada pernyataan setelah serah terima ya tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan, dan memang selain publik yang di media sosial ini ramai, pasar atau bursa saham juga cukup ramai begitu ya merespon dari adanya pergantian Menteri Keuangan ini, pemirsa. Nah, kalau kita kembali melihat dari komentar netizen, kita akan bacakan untuk Anda. Ada beberapa respon dari warganet yang kami ambil dari media sosial Facebook. Yang pertama, pemirsa, kita lihat ini dari Dedi. Untuk pesan untuk Pak Purbaya ya, tugasmu berat Pak Purbaya, semoga kuat dan amanah untuk membela rakyat dari penjajahan via pajak. Nah, ini sepertinya suara rakyat terkait dengan pajak ini banyak juga muncul ya dalam beberapa aksi demonstrasi belakangan ini. Iya, meskipun pesan dari Menkyu Sri Mulyani sebelumnya sudah memastikan bahwa pajak tidak akan naik tahun depan ya. Semoga tetap akan diikuti oleh menteri yang baru ini. Dan kemudian juga dari Sadli Rianto yang mengatakan selamat dan sukses Pak Menkyu, tolong difinalisasikan kenaikan penyesuaian gaji PNS, TNI, Polri, pensiunan, dan juga aparatur lainnya. Karena sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta fungsi dan kedudukannya sebagai perekat bangsa dan negara, kami berharap tidak ada lagi kesenjangan antara PNS, TNI, Polri dimanapun bertugas, dan terima kasih. Demikian. Ya, meskipun memang sudah akan ada kenaikan anggaran ya untuk TNI dan juga Polri, sudah diumumkan juga oleh Bu Menkyu Sri Mulyani sebelumnya, sebelum di reshuffle begitu. Jadi ya sudah pasti akan ada kenaikan ya. Selain itu juga ada komentar dari Raihan. Semoga atas kepercayaan Bapak Presiden Prabowo, Pak Yudi mampu menyelesaikan atau memulihkan keuangan negara dari kondisi inflasi. Selain itu juga ada komentar dari Rio, semoga punya cara untuk menambah pendapatan negara tanpa bermain pajak yang juga merugikan atau semakin memberatkan publik akhir-akhir ini ya. Iya, jadi memang pesan-pesannya adalah untuk menaikkan ekonomi dan semoga juga bisa mengurangi angka PHK ya ke depannya, meskipun memang tidak berkaitan secara langsung, tapi semoga dengan ekonomi tumbuh juga semakin memperbaiki masa depan dari ekonomi Indonesia. Dan itulah tadi ya Marcel pembahasan dalam trending topik pada hari ini. Pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena Newsline masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.